warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Arjuna Kemana Arjuna? sakit. Sakit apa, ada yang tahu? Oh, sakit panas. Sudah ada yang menjenguk? Sudah. Oke. Kita doakan Arjuna semoga lekas sembuh ya, dan dia bisa segera ke sekolah lagi belajar bersama kita. Oke. Hari ini kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, memberi salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana kalau kita menyanyi dulu? Mau enggak? Mau. Kita nyanyi cicak-cicak di sini ya. Ya. Nah, oke, sebentar. Semuanya jangan nyanyi loh ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditambah. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditambah. Sekali lagi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditambah. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditambah. Oke. Kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Kita belajar apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kita kemarin belajar tentang hewan ovipar dan ovovivipar.
Belum tahu ya? Oke. Tidak apa-apa. Kita nanti akan mempelajari metamorfosis hewan atau perubahan bentuk hewan. Nah, sebelum kita ke materi, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah dengan tayangan video nanti kalian akan mengetahui apa yang dinamakan, apa yang dimaksud dengan metamorfosis dan jenis-jenisnya. Ada beberapa metamorfosis itu. Kemudian dengan tugas kelompok nanti kalian ada diskusi kelompok, kalian bisa mengklasifikasikan hewan mana saja yang termasuk metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, kita akan ke materi. Kita ada pertanyaan. Kalian pernah nggak melihat ulat? Ulat itu bisa jadi apa ya? Kupu-kupu. Kenapa ya ulat itu kok bisa jadi kupu-kupu? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Oke, nanti kita akan mempelajari tentang itu. Kenapa ya kok ulat itu bisa menjadi kupu-kupu? Kemudian kalian pernah ke mana ya? Ke kolam? Nah, kalian kalau di kolam itu ada yang seperti ikan, itu apa ya? Apa? Kecebong, ya kan? Biasanya anak laki-laki suka menangkap kecebong di sungai atau di kolam-kolam. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang itu. Oke, sebelum kita ke materi, bagaimana kalau kita fokus dulu biar kalian konsentrasi. Siap? Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita punya tayangan video. Dengan tayangan video ini nanti kalian akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis tadi, ya. Kalian simak baik-baik videonya. Sudah siap? Perhatikan ya. Oke, kita mulai videonya. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong.
Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernafas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalak, dan kecoa. Yang tidak sempurna ya. Kecoa, capung. Capung itu apa? Belalak mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Untuk menguji pemahamanmu, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
tayangan video itu tadi kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan metamorfosis. Untuk lebih memahaminya lagi, Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang apa itu metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Ya, jadi seperti tadi yang kalian sebutkan tadi di awal, dari ulat kok bisa jadi kupu-kupu. Nah, itu yang dinamakan metamorfosis. Ulat itu mengalami metamorfosis sehingga menjadi kupu-kupu. Tahapannya ada tadi ya, sudah kalian lihat di video tadi. Nah, metamorfosis itu ada dua jenis, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu apa? Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda. Jadi bisa jadi 4 tahap atau lebih, ya. Dengan perubahan bentuk drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Seperti contoh tadi yang ada di video tadi apa? Hewan apa yang mengalami metamorfosis sempurna? Contohnya apa tadi? Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Dari apa? Dimulai dari apa? Dari telur, kemudian jadi ular, terus kemudian jadi kepompong, akhirnya jadilah kupu-kupu yang cantik seperti tadi. Kemudian contoh yang kedua ada apa nih? Ada kata. Kata dimulai dari apa? Dari telur. Terus jadi apa? Jadi berudu. Jadi berudu dulu, terus ke cebong. Setelah itu jadi kata ada ekornya. Terus jadi kata muda, baru jadi kata dewasa. Dia mengalami lebih dari 4 tahap. Makanya disebut dengan metamorfosis sempurna. Kemudian, nah ini tahap-tahapan metamorfosis pada kupu-kupu tadi ya. Ada telur, kemudian jadi larva. Larva itu ulat, sebutan lain dari ulat. Kemudian jadi pupa. Pupa itu kepompong. Kepompong. Kalau di desa yang dekat hutan, kepompong itu bisa dikonsumsi. Ulat apa? Yang dekat hutan. Pernah dengar enggak? Ada orang makan kepompong. Entung ya, entung. Yang dekat pohon jati, hutan jati itu biasanya kepompong itu bisa dikonsumsi bagi mereka yang suka. Ya, kepompongnya itu bisa dikonsumsi. Tapi ulatnya tidak sembarang ulat, hanya ulat jati. Kemudian yang keempat, tahap yang keempat adalah imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, ini tadi gambarnya ya, tahap-tahapannya. Kemudian yang kedua, ada metamorfosis tidak sempurna. Tadi yang pertama metamorfosis sempurna, yang kedua ini adalah metamorfosis tidak sempurna. Kalau tidak sempurna bagaimana? Metamorfosis tidak sempurna itu hanya melalui 3 tahap saja ya. Tidak seperti metamorfosis sempurna tadi. Kalau metamorfosis sempurna tadi mengalami berapa tahap? 4. Ya betul, 4 tahap atau bisa lebih. Bentuk perubahan bentuknya juga drastis, ya toh. Jadi dari ulat kok bisa jadi kupu-kupu. Itu kan bedanya sudah sangat jauh, ya kan? Itu kalau metamorfosis sempurna. Kalau tidak sempurna hanya melalui 3 tahapan saja. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah
Nah, ini tahap-tahapan pada metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Ada belalang. Yang pertama dimulai dari telur. Jadi belalang betina itu bertelur di daun-daun, kemudian dia akan menjadi bukan larva, tapi nimfa. Kalau larva itu ya pada metamorfosis sempurna, itu bedanya ya. Nimfa atau belalang muda. Jadi dari telur itu menetas jadi nimfa atau belalang muda. Kemudian langsung menjadi imago atau belalang dewasa. Jadi dia hanya melewati tiga tahap. Sepertinya kok lelah ya, kok nggak semangat ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, ayo semangat. Kita lanjutkan. Nah, ini gambarnya dari metamorfosis pada belalang. Metamorfosis tidak sempurna. Dimulai dari telur, kemudian apa tadi? Nimfa, lalu jadi imago atau belalang dewasa. Nah, dari sini kalian sudah memahami apa itu yang dimaksud dengan metamorfosis? Sudah? Sudah ya, dengan memahami metamorfosis kita bisa melihat perubahan yang menakjubkan dari siklus hidup hewan. Yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jadi siklusnya itu ada yang panjang seperti ulat tadi bisa jadi kupu-kupu, ada yang hanya 3 tahap seperti capung dan belang. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sekarang Bu Guru yang tanya. Setelah kalian melihat video tadi dan penjelasan Bu Guru, sedikit penjelasan tadi, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ada yang bisa menjawab? Aisyah? Metamorfosis adalah apa, Aisyah? Lupa? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Ada berapa macam metamorfosis itu? Ada berapa? 2. Apa saja? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi ada 2. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Kupu-kupu dan belalang itu berasal dari telur, ya kan? Benar nggak? Ya. Tapi mengapa cara mereka tumbuh sampai dewasa kok berbeda? Kenapa? Kenapa kok kupu-kupu cara tumbuhnya begini, belalang kok begini? Karena apa? Karena kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang tidak sempurna. Oke, sudah paham? Benar? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Guru akan memberikan soal, ya, nanti tugas kelompok. Tugas kelompok ini nanti dikerjakan di kelompok kalian. Kalau sudah selesai, ini nanti kalian presentasi ke depan. Semua kelompok nanti maju, ya. Jadi misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti bergantian maju semua ya, dibacakan hasil diskusinya. Oke? Oke. Siap ya?
Misalnya ini kelompok 1, anggotanya siapa saja? Ada Abid, ada Anin, Sela, sama Safira. Kenapa? Oh, enggak ya. Ini kelompok 2, namanya siapa saja? Oke. Kelompok 3, namanya siapa saja? Ya, ditulis dulu. Tulis dulu. Terus nanti nomor 1. Nomor 1 diisi kelompok 1 ya. Nomor 1 diisi kelompok 1. Kamu isi kelompok 1 saja. Nomor 1 saja. Halo, dengarkan. Kelompok 1 mengisi soal nomor 1 saja. Kelompok 2 mengisi soal nomor 2 saja. Kelompok 3 mengisi soal soal nomor 3. Jadi berbeda. Setiap kelompok ini nanti berbeda. Oke, silakan dikerjakan. Dikerjakan sama-sama. Boleh berdiskusi. Yuk, diskusi. Sebentar, untuk nomor 2 itu metamorfosis pada lebah ya, karena gambarnya lebah. Lebah itu apa? Tawon. Ya. Nomor 2 metamorfosis pada lebah. Saya beri waktu 15 menit ya. Cukup? Ya, silakan.
Yang B ini kata mudeng. Iya, ini lebah. Ini mulai dari apa? Terus ini ya, nama? Bisa? Iya. Ini sih. Ya, ini termasuk metamorfosis apa? Sempurna atau tidak sempurna? Kenapa kok ini dikatakan metamorfosis sempurna? Karena jadi kecebongnya berdu itu loh. Kecebongnya berdu dah. Mana? Dan ini sudah
disiplin. Apa? Ini ya. Bapak yang maju duluan. Nomor dua maju duluan. Oke, silakan. Semuanya maju sini. Ya. Silakan dibaca. Tahapan. Yang keras, yang keras. Proses sempurna. Diserahkan tangannya. Karena mengalami 5 perubahan. Bagaimana? Betul atau salah? Beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Ya, pintar, bagus. Terima kasih untuk usahanya ya. Bagus sekali. Sekarang yang kedua. Ini kelompok ini kelompok sudah ya. Ini dihapus ya? Sorry, ulangi lagi. Ulangi lagi. Ulangi lagi.
hewan. Tadi ada apa saja yang kalian kerjakan tadi? Kelompok 1 mengerjakan apa? Metamorfosis pada kata, lebah, dan kupu. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kita karena sudah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Sudah pintar semua. Oke, sudah. Kemudian setelah melakukan presentasi tadi, setelah mengerjakan soal dari Bu Guru tadi, setelah diskusi dan mempresentasikan itu tadi, kalian sudah tahu bagaimana cirinya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa cirinya? Kalau metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahap, ya. Terus kalau tidak sempurna mengalami 3 tahap, ya. Betul sekali. Kemudian jika ada 2 hewan, misalnya di sini ada kupu-kupu dan belalang. Bagaimana cara kalian menjelaskan perbedaan tahapan keduanya? Apakah sama kupu-kupu dan belalang? Tidak sama. Kalau kupu-kupu tadi melewati berapa tahapan? 4 tahapan karena masuk metamorfosis sempurna, sedangkan belalang hanya berapa tahap? 3 tahap saja. Kemudian setelah kita mempelajari metamorfosis ini, apa manfaat bagi kita? Apa manfaat kita mempelajari tentang metamorfosis ini? Ada yang bisa menjawab? Manfaat kita untuk kehidupan sehari-hari gimana? Kita jadi tahu hewan mana saja yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kita jadi tahu, ya. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, biar kalian lebih ingat lagi tentang materi kita hari ini, kita punya lagu. Mau enggak? Mau. Ini tentang apa namanya? Tentang metamorfosis tadi. Jadi dibuat lagu biar kalian lebih ingat, lebih memahami lagi, lebih mudah memahami lagi, ya. Silakan digunakan. Bisa sambil diikuti, ya, biar lebih paham. Diikuti sama-sama, ya. Kok ini lagi? Sorry, salah.
Hah? Senang? Kita punya soal lagi. Ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya, dikerjakan secara individu. Kemudian ditulis namanya dan kelasnya. Ya. Tulis namanya dan kelasnya. Ini untuk memperdalam pengetahuan kalian, pemahaman kalian tentang metamorfosis tadi ya. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang metamorfosis, bisa kalian, oh iya, dan dikerjakan, silakan. Berapa menit? Butuh waktu berapa menit? 10 menit? Lama sekali 20 menit. 10 menit ya? Oke, 10 menit. Nah, mulai dari sekarang 10 menit. Itu hanya mengisi metamorfosis sempurna atau tidak sempurna saja, ya dah? Kerjakan sendiri-sendiri karena itu tugas individu. Udah selesai? Belum. 5 menit cukup kan Rika? Cukup itu. Nggak harus 10 menit. Udah kok ya kan? Udah kan itu? Udah nggak? Udah sekali. Ada yang kesulitan? Apa? Kenapa? Ini sempurna. Dalam.
kita bisa cepat main. Sudah selesai. Oke, sudah main ini. Sudah jadi. Sudah. Oke, terima kasih ya, Dis. Sudah. Sudah ya, Faisal ya. Ya, pinter. Sudah semua? Sudah. Sudah. Oke. Nah, kita masih punya satu permainan. Mau main dah? Nanti permainannya begini. Tak kasih contoh dulu ya. Seperti ini. Ada yang mau maju, nanti di jawabannya dipilih. Kamu bentuk. Siapa yang mau maju? Aisyah, ya Aisyah dulu. Nomor 1. Oke. Kita lihat. Dibaca yang keras, Aisyah. Hewan mana yang termasuk Metamorfosis sempurna. Ya, silakan dipencet. Oke, dia jawab A. Betul. Terima kasih. Yang kedua, siapa mau maju? Ayo, yang kedua. Ayo, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ayo. Dibaca dulu. Pilihlah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pilih salah satu. Bentar. Mana tadi? Salah. Yang betul apa? Benar. Yang ketiga. Siapa berani maju? Ayo, Safira. Safira maju. Metamorfosis. Betul. Metamorfosis pada hewan sempurna. Ini hewan apa ini namanya? Kumbang. Oh, kumbang ya. Yang mana? Kamu pilih salah satu. Bentar. Sempurna. Yang keempat. Yuk, maju ya. Maju. Bentar. Dibaca dulu. Metamorfosis sempurna dialami oleh kupu-kupu dan katak, belalang dan ayam, bebek dan semut, kura-kura dan kepiting. Pilih mana? Seto, tepuk balanya kamu. Terakhir. Yuk, siapa berani? Terakhir. Ayo, anak laki-laki. Ya wes, salah. Ya, Sel. Baca, Sel. Pertanyaannya, Sel. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada apa? Dipencet sel. Pencet sel. Yang mana sel? Oh itu. Bentar sel, dipencet dulu sel. Lagi, pencet lagi. Salah. Yang betul tercepat dan berlahan. Bagaimana? Seru enggak? Dari 5 pertanyaan hanya 2 yang betul. Berarti kalian masih bagaimana? Main lagi? Iya. Besok aja ya. Jadi nanti sampai di rumah belajar lagi. Biar besok kita main lagi seperti ini. Jawabannya biar sempurna, biar betul semuanya. Oke. Hari ini bagaimana pelajarannya? Menyenangkan? Menyenangkan sekali. Ya. Menyenangkan atau tidak? Siapa hari ini yang tidak suka dengan pelajaran hari ini? Suka semua? Senang semua hari ini? Alhamdulillah, berarti kita sudah sudah sukses sih, berhasil menyampaikan materi.
saya sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik ya. Terus kita simpulkan pelajaran hari ini. Hari ini tadi kita sudah mempelajari apa? Metamorfosis. Metamorfosis itu tadi apa tadi? Perubahan bentuk hewan dari tahapan satu ke tahapan selanjutnya dalam kehidupannya. Kemudian metamorfosis tadi ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi tentang metamorfosis. Kita tadi juga sudah mengerjakan soal-soal, sudah mempresentasikan, sudah game, ya, sudah berani maju, sudah bagus, sudah pintar. Pesan saya di rumah nanti dipelajari lagi ya, biar lebih mengerti lagi, biar lebih paham lagi, dibaca lagi bukunya ya, di buku paket ada semua. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Sudah cukup hari ini ya? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan, sudah mengikuti pembelajaran guru dengan baik. Saya doakan semoga nanti kalian pulang sampai